Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang formula dan juga rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel 2016. Untuk rumus formula Excel itu menggunakan operator aritmetik. Digunakan biasanya untuk menghitung penjumlahan dengan menggunakan tanda plus seperti ini. Lalu untuk pengurangan menggunakan tanda minus, lalu perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian yaitu dengan tanda garis miring, dan juga tanda sisipan ini digunakan untuk eksponen ataupun menghitung yang namanya nilai kuadrat. Yang selanjutnya untuk rumus formula Excel bisa digambarkan seperti ini untuk rumusnya, bahwa kita bisa menghitung nilai ataupun data angka yang ada pada suatu sel di Microsoft Excel. Baik, kita akan coba contohkan langsung untuk penggunaan rumus formula aritmetik. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah sheet di Microsoft Excel dengan nama aritmatika. Bisa dilihat di bagian kolom A, itu adalah angka yang nanti akan kita hitung dengan kolom C. Operator yang kita gunakan sesuai dengan rumus aritmetik, yaitu ada plus, minus, kali, bagi, dan juga kuadrat ataupun eksponen. Nah, untuk menghitung nilai menggunakan rumus aritmetik ataupun perhitungan di Microsoft Excel, itu yang perlu kita ketahui adalah selalu diawali dengan tanda ataupun penulisan dengan tanda sama dengan. Lalu nantinya kita tinggal panggil saja sel yang mana yang akan kita hitung. Contoh di sini saya akan menghitung sel yaitu yang ini, berarti sel A1 dijumlahkan ataupun menggunakan operator aritmetiknya plus dengan sel C1. Lalu yang harus diperhatikan juga bahwa dalam penulisan rumus di Microsoft Excel itu tidak boleh menggunakan ataupun ada spasi. Lalu setelah menulis rumus seperti ini, kita tinggal menekan tombol Enter. Maka di sel D1 yang ini itu akan muncul jumlah dari perhitungan yang dilakukan dengan rumus aritmetik seperti ini. Nah, begitupun dengan rumus aritmetik yang lainnya. Berarti sama, tinggal dimasukkan, rumusnya sama dengan, kita tulis lagi. Ataupun dengan cara yang lebih praktis, yaitu kita tinggal mengarahkan kursor ke sel yang akan dihitung. Contoh ini A2, tinggal kita klik, seperti ini, lalu tambahkan operator aritmetik, dan juga sel yang akan dihitung kembali, yaitu C2. Tinggal kita klik seperti ini, lalu tekan tombol Enter. Nah, untuk yang lainnya pun sama, misalnya yang ini 10 sama dengan, nah yang ini pun sama, berarti sama dengan A3 dikali dengan C3. Lalu yang ini sama dengan A4 dibagi dengan C4. Ini pun untuk kuadrat sama dengan A5, lalu tanda eksponennya dengan C5. Seperti itu untuk rumus aritmetik yang ada pada Microsoft Excel. Selain daripada penggunaan rumus aritmetik, di dalam Microsoft Excel juga ada yang disebut dengan penggunaan fungsi. Fungsi di sini adalah sebuah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Nah, ini menggunakan rumus fungsi. Jadi, dalam penggunaan rumus fungsi harus memahami bagian-bagian yang berbeda dari fungsi dan cara membuat sebuah argumen. Nah, ini untuk bagian ataupun penulisan rumus di Excel menggunakan fungsi.
yaitu harus diawali dengan yang namanya tanda sama dengan, lalu nama fungsinya, dan juga argumennya. Contoh seperti ini. Sama dengan, rumus fungsinya adalah rumus sum, lalu argumennya adalah menghitung dari sel A1 sampai dengan A20. Jadi kalau ada titik 2 seperti ini, berarti ini adalah keseluruhan sel dari A1 sampai dengan A20 dihitung dengan rumus fungsi sum. Untuk rumus fungsi yang ada pada Microsoft Excel itu sangat banyak, tetapi yang sering digunakan itu ada yang pertama disebut dengan sum, itu untuk menambahkan semua nilai dari sel dalam suatu argumen. Lalu ada average untuk menghitung nilai rata-rata, count untuk menghitung jumlah sel atau dengan data numericnya dalam suatu argumen. Lalu ada max untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu sel, dan juga min untuk menghitung ataupun menentukan nilai terendah dari suatu sel. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini di sheet fungsi saya sudah memiliki data berupa angka, yaitu dari sel C1 sampai dengan sel C10. Nah, untuk menghitung jumlah data ini, berarti kita bisa menggunakan rumus sum. Caranya adalah sama dengan, lalu nama fungsinya, seperti itu, lalu kurung buka argumennya, yaitu dari yang ini adalah C1 titik 2 sampai dengan C10. Nah, nanti akan ada garis yang untuk membantu kita bahwa itu yang diseleksinya ataupun ranknya adalah dari C1 sampai dengan C10. Kurung tutup, lalu tekan tombol enter. Ataupun bisa untuk lebih mudahnya, yaitu dengan menggunakan sama dengan, lalu nama fungsinya, kurung buka, lalu kita tinggal tekan tombol shift pada keyboard, lalu klik di C1 dan juga klik di C10. Seperti itu. Maka dia akan membuatkan ranknya untuk argumen C1 sampai dengan C10, kurung tutup, enter. Nah, begitupun untuk rumus average. Sama dengan, yaitu rumus fungsinya adalah average, seperti ini, kurung buka. Nah, berarti untuk menghitung nilai rata-rata dari C1 sampai dengan C10, kurung tutup, enter. Nah, untuk menghitung count, jumlah datanya, ya berarti sama dengan rumus fungsinya adalah count, lalu dari C1 sampai dengan C10, kurung tutup, enter. Menghitung nilai max juga sama, tinggal kita masukkan sama dengan, lalu rumus fungsinya adalah max, kurung buka, C1 sampai dengan C10 untuk argumen ranknya, lalu tekan enter. Dan begitupun untuk rumus fungsi min, sama dengan min, kurung buka, C1 sampai dengan C10, kurung tutup, enter. Nah, ataupun bisa kita menggunakan menu ribbon yang ada pada Microsoft Excel. Oke. Seperti ini untuk penggunaan rumus fungsi menggunakan menu ribbon. Kita tempatkan dulu di mana area untuk menghitung dengan menggunakan rumus fungsi. Lalu di sebelah kanan atas itu ada rumus fungsi di sini. Sum. Kita tinggal klik aja untuk sum. Nah, maka dia akan otomatis mencari data secara vertikal ataupun secara horizontal untuk menggunakan rumus fungsi. Ini betul C1 sampai dengan C10 untuk ranknya. Berarti kita tinggal tekan enter. Average pun sama. Tinggal diklik menu ribbonnya, cari yang average. Nah, ini tinggal kita rubah di bagian rumusnya sampai dengan sel C10.
ini lebih mudah untuk penggunaannya. Count ini pun sama seperti itu, dan juga untuk max pun sama ya. Jadi untuk rumus fungsi yang standar itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Oke, kita coba untuk ke latihannya. Ini udah ya, berarti kita coba ke latihannya. Di sini saya memiliki data, yaitu penjualan alat-alat komputer. Nah, di sini nama barangnya ada, lalu jumlah yang terjualnya ada, harga persatuannya juga ada. Nah, lalu di sini di bagian kolom E, kita harus menghitung total harga. Nah, berarti total harga dari jumlah yang terjual dikali dengan harga satuan. Ini masih menggunakan rumus aritmetik. Sama dengan kita klik C2 dikali dengan D2. Enter. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa hitung juga untuk penjualan total harga untuk penjualan monitor sampai dengan mousepad. Nah, di sini saya akan mengajarkan menggunakan yaitu menyalin rumus. Nah, cara untuk menyalin rumus, kriterianya di sini ini sama semuanya adalah perkalian dari kolom C yang dikalikan dengan kolom D. Nah, berarti untuk menyalin rumusnya, kita arahkan dulu rumus yang dituju yang akan disalin, lalu arahkan kursor pada bagian kanan bawah. Nah, kursor bagian kanan bawah, tunggu sampai kursor menjadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu kita tinggal klik dan drag ke area yang kita salin rumusnya. Nah, seperti ini. Tinggal dilepas yang terakhir untuk mouse-nya. Ya, saya ulangi kembali lagi. Ini sangat gampang, berarti sel yang akan disalin rumusnya, lalu arahkan kursor ke bagian kanan bawah, sampai berubah menjadi plus seperti ini, diklik di mouse-nya, lalu kita drag sampai ke bagian yang kita tentukan untuk menyalin rumus, lalu tinggal dilepas untuk klik mouse-nya. Oke, ini sudah selesai untuk menghitung total harga dari data ini. Yang selanjutnya di sini adalah harga total keseluruhan. Nah, berarti ini harus kita jumlahkan. Kalau menggunakan rumus aritmatika, berarti ini adalah sel E2 ditambah terus seperti ini, ditambah lagi sampai dengan yang terakhir, yaitu E11. Ya, yaitu sampai dengan E11 seperti ini. Cara menghitung secara manualnya dengan rumus aritmatik, lalu enter. Kalau menggunakan rumus fungsi itu lebih mudah. Tinggal kita masukkan rumus fungsinya sama dengan sum, lalu kurung buka, klik area ataupun rank yang akan kita jumlahkan. Kurung tutup, enter. Lalu untuk jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan barang berarti ini yang harus kita jumlahkan. Nah, menggunakan rumus fungsi saja. Sama dengan sum, kurung buka, lalu klik sel ataupun rank area yang akan kita jumlahkan, kurung tutup, enter. Lalu, kalau menghitung rata-rata transaksi, biasanya kalau secara manual, ini ada berapa data? Ada 10 data. Lalu, harga total semuanya itu yang ini. Biasanya kalau manual itu kita hitungnya gini, sama dengan ini dibagi datanya yaitu 10. Ya, untuk menghitung rata-rata transaksi. Seperti ini. Nah, tapi dengan menggunakan rumus fungsi, itu tinggal sama dengan, lalu masukkan rumus fungsinya yaitu average. Nah, tinggal kita blok saja rank dari harga keseluruhannya.
seperti ini, kurung tutup, enter. Oke. Yang selanjutnya untuk menghitung jumlah transaksi. Jumlah transaksi ataupun data yang ada di sini, nah itu kan udah jelas 10. Kalau misalnya banyak ada 1000 itu kita kerepotan. Nah, ini sebenarnya hanya menggunakan rumus sama dengan count, lalu datanya ya boleh yang ini pakainya kurung tutup, enter, ada 10 data transaksi. Lalu menghitung nilai maksimal, nah, ataupun nilai maksimal dari total harga, misalnya berarti untuk nilai maksimal total harga sama dengan masukkan rumus fungsinya adalah max, lalu area yang akan kita hitung nilai maksimalnya. Begitupun untuk nilai yang minimal, sama dengan masukkan rumus fungsinya min, lalu area yang kita akan hitung nilai minimalnya, lalu tekan enter. Seperti itu untuk penggunaan rumus aritmetik dan juga rumus fungsi standar yang ada pada Microsoft Excel. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.